ibadah online GMI Bethlehem. Bapak Ibu yang terkasih, kami harap Bapak Ibu tetap ada dalam keadaan sehat dan sukacita. Di minggu ketiga kali ini kita akan sama-sama belajar bagaimana kita dapat tetap memiliki pengharapan di dalam Tuhan, secara khusus di tengah keadaan dan kondisi sulit saat ini. Sebelum kita lanjut lebih jauh, mari kita sama-sama perhatikan warta gereja kita selama 1 minggu ini. Bapak Ibu terkasih, sehubungan dengan situasi dan kondisi saat ini, diberitahukan dan diingatkan kembali kepada setiap kita, segala sesuatu berhubungan dengan kegiatan persekutuan kita ditiadakan sampai dengan batas waktu yang belum dapat ditentukan. Selanjutnya Bapak Ibu mengenai ibadah kita, baik ibadah pertama, kedua, dan ketiga maupun ibadah yang ada di pos pelayanan Citra Great City akan dialihkan menjadi ibadah online yang dapat Bapak Ibu perhatikan sama-sama di channel YouTube GMI Bethlehem pukul 9.30 hari Minggu. Ibadah doa malam kita minggu ini akan diadakan secara streaming melalui YouTube channel GMI Bethlehem pada tanggal 23 April 2020 hari Kamis pukul 8 malam. Hai adik-adik sekolah minggu, jangan lupa Sunday School kita akan diadakan juga secara streaming setiap hari Minggu pukul 8.30. Jangan ketinggalan ya. Bagi Bapak Ibu saudara-saudari terkasih yang mengalami pergumulan dan ingin didoakan, Bapak Ibu dapat menyampaikan prayer request melalui WhatsApp GMI Bethlehem dan akan didoakan oleh hamba Tuhan di ibadah doa setiap paginya. Demikian warta gereja kita minggu ini. Selamat hari Minggu. Always remember church, stay at home and stay with God. Jangan lupa pakai masker. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom jemaat yang terkasih, saya yakin dan percaya dimanapun kita berada saat ini, karya Tuhan, penyertaan Tuhan akan selalu ada bersama-sama dengan kita. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Saya persilakan kita semua untuk saat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Together
Kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku, Tuhan, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Membawa sembah-Mu, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Dekat padamu itu rinduku. Oh, setiap kataku Tuhan, setiap kataku Kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku, Tuhan. Oh, memandang wajah-Mu, mengikuti keberkat-Mu, mengejar hadir-Mu Tuhan. Oh, ku membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Oh, ku memandang wajah-Mu Tuhan, wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran, hadir-Mu dalam hidup. Oh, ku menyembah-Mu Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan.
kasih Tuhan, kami datang menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk semua perbuatan-Mu yang begitu ajaib bagi kehidupan kami. Kami datang saat ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Terimalah semua pujian dan penyembahan kami Bapa. Biarlah apa yang kami lakukan boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Kami serahkan ibadah minggu kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, sumber berkat kami, sumber kekuatan kami. Haleluya. Amin. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap mereka yang mengasihi Dia. Saudara-saudari diberkati oleh Tuhan, kita percaya bahwa di dalam situasi dan kondisi saat ini pun ada rencana Tuhan yang begitu besar, yang begitu amat indah bagi kehidupan kita. Mari bersama-sama kita menaikkan pujian. Dia mengerti, Dia peduli. Karena Yesus Kristus adalah Allah yang selalu mengerti, selalu peduli setiap keadaan hidup kita. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta. Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Oh, Dia mengerti,
Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita hadapi. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita hadapi. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Sampai mujizat menjadi nyata. Sampai mujizat menjadi nyata. Saat ini kita mau bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Saya undang kita semua untuk mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk bersama-sama dilawat oleh kebenaran firman Tuhan. Kita mau Tuhan menyelidiki hati dan pikiran kita. Kita mau Tuhan mengenal siapa diri kita. Mari bersama-sama kita katakan, selidiki aku, lihat hatiku. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi. Selidiki aku, selidiki aku. Oh, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati
tetap setia. Selidiki aku, oh lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku Tuhan. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Jemaat yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita tundukkan kepala kita satu dalam doa. Tuhan, sebagaimana pujian yang kami naikkan Tuhan, selidikilah aku Tuhan. Dan biarlah firman-Mu itulah yang menyelidiki kami di tengah-tengah dunia yang sedang menghadapi wabah virus corona saat ini. Berdoa Tuhan, kiranya firman-Mu itulah yang menguatkan kami yang lemah, menghibur kami yang sedih, menegur kami yang salah. Biar roh hikmat dan wahyu itulah Engkau turunkan ke dalam hati kami masing-masing, agar ketika kami mendengarkan firman-Mu, kami mengerti, kami tahu maksud Tuhan untuk kami lakukan dalam hidup kami. Urapi hamba, urapi kami semua yang ada di rumah atau di tempat lain. Biarlah kami sungguh-sungguh memfokuskan terhadap pemberitaan firman-Mu saat ini. Bersabdalah Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan firman. Demi nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan memuji Tuhan. Amin. Shalom bagi kita semua. Selamat pagi bagi kita semua. Dan kami mengucapkan banyak terima kasih karena kasih sayang Tuhan itulah yang mempersatukan kita melalui ibadah online saat ini. Dan hari ini kita akan membahas bagian firman Tuhan dalam Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai 29. Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai 29 yang mengatakan demikian. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. 8 hari kemudian murid-muridnya Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah.
Thomas menjawab, "Dia, ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Jemaat yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada hari ini memberikan satu pemahaman yang penting, saudara dikasih. Oleh karena minggu yang lalu kita memperingati namanya Paskah, yaitu hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, dan selama 40 hari dia menampakkan dirinya kepada lebih daripada 500 orang. Dan bagian ini penting oleh karena apa, saudara dikasih? Karena ini memberikan pengharapan kepada kita di tengah-tengah ketakutan, di tengah-tengah kekhawatiran, di tengah-tengah kecemasan yang begitu luar biasa. Bahkan ada orang yang berusaha menghitung dan mengkalkulasi berapa kerugian ekonomi dunia ini, yaitu kurang lebih yaitu 12 miliar dolar US, saudara. Beberapa waktu yang lalu Menteri Keuangan Republik Indonesia mengatakan bahwa pendapatan kas negara itu mengalami penurunan, bahkan mengalami defisit. Itulah sebabnya saudara dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita memuji Tuhan oleh karena Kristus sudah bangkit dan dia memberikan pengharapan yang pasti kepada Allah yang hidup. Dan hanya satu-satunya yang kita harapkan di dunia ini, yaitu Yesus Kristus yang adalah Allah yang hidup. Di dalam bagian firman Tuhan pada hari ini kita akan merenungkan beberapa prinsip penting agar kita mengerti bahwa kita harus berpengharapan kepada Allah yang hidup. Yang pertama saudara dikasih, yaitu ayat yang ke-24. Di situ dikatakan bahwa ketika Yesus itu hadir, Alkitab katakan ia tidak ada bersama-sama dengan mereka. Ia tidak ada bersama dengan mereka. Thomas yaitu artinya itu kembar. Dengan kata lain itu Thomas itu punya kembarannya, saudara dikasih. Tapi yang menarik sekali ada kata tidak ada bersama-sama mereka. Kemana Thomas, saudara dikasih? Minimal ada beberapa hal penting mengapa Thomas tidak ada di dalam persekutuan murid-murid yang lain. Yang pertama saudara dikasih, oleh karena Thomas itu mengalami takut pada waktu Yesus itu mau dihukum mati, diputuskan dihukum mati, lalu mereka itu melarikan diri dan meninggalkan Yesus seorang diri untuk dihukum mati. Yang kedua, Thomas itu takut oleh karena pada waktu itu ketika Yesus itu bangkit, saudara dikasih, ada satu informasi yang beredar pada saat itu, yaitu viral lah begitu ya saudara, bahwa mayat Yesus dicuri oleh para muridnya. Sehingga Thomas begitu takut, begitu menyelamatkan dirinya sendiri saudara. Hal yang kedua, mengapa Thomas itu tidak ada bersama-sama dengan mereka? Oleh karena Thomas begitu kecewa dengan gurunya yang dia idolakan. Gurunya mengajarkan firman Tuhan begitu luar biasa. Gurunya melakukan banyak mukjizat yang luar biasa. Gurunya itu pernah membangkitkan orang mati. Memberikan makan kepada 5.000 orang laki-laki. Gurunya itu pernah berbicara begitu berkuasa yang membuat para pendengar begitu tercengang dan terkesan. Sehingga Thomas mengidolakan gurunya sedemikian rupa yang akan menggantikan penguasa pada saat itu yang menjajah bangsa Israel. Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, idola yang begitu luar biasa kepada gurunya itu saudara yang dikasihi. Tetapi ia kecewa ternyata gurunya dihukum mati. Dengan mati yang sangat tragis, saudara. Ia kecewa karena apa yang diharapkan itu berbeda dengan kenyataan yang ada. Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada banyak sekali orang takut saat ini. Orang cemas, orang khawatir. Oleh karena apa saudara dikasih? Oleh karena wabah ini. Wabah ini mengganggu banyak hal, bahkan
menghitung demi menghitung keuangan keluarga bukan semakin membaik, semakin menurun. Mereka berusaha untuk bertahan dengan kondisi saat ini yang membuat mereka cemas, mereka khawatir akan hal ini, saudara. Tapi juga ada orang yang juga mengalami ketakutan yang membuat mereka itu menjauh daripada Tuhan. Thomas, saudara, dia melakukan petunjuk dari pemerintah Republik Indonesia, social distance. Dia menjauh gitu ya. Dia bukan hanya physical distance, tetapi hal yang luar biasa adalah Thomas juga heart distancing from God. Yaitu dia menjauh hatinya dari Tuhan. Thomas menjauh, saudara dikasihi. Ada banyak di antara kita yang mungkin kita kecewa dengan pengajaran orang-orang tertentu yang mengajarkan bahwa ikut Tuhan itu sehat, ikut Tuhan itu bahagia, ikut Tuhan itu kaya, ikut Tuhan engkau tidak akan mengalami bangkrut. Tapi ketika terjadi saat ini yang membuat perekonomian, bahkan ia sendiri terkena wabah virus COVID-19 ini, membuat ia kecewa, saudara. Beberapa waktu yang lalu tanggal 12 saya nonton video, adalah seorang hamba Tuhan mengatakan bahwa virus COVID-19 ini akan berhenti setelah Paskah tanggal 12 April. Tapi ternyata saudara, pasien itu bertambah banyak. Orang yang terkena positif COVID-19 itu bertambah banyak, saudara. Ini menyebabkan bahwa orang banyak sekali kecewa sekali dengan keadaan yang terjadi saat ini, saudara dikasihi. Itulah sebabnya, saudara, banyak sekali orang Kristen kecewa dengan keadaannya sekarang. Hal yang kedua, saudara dikasihi. Yang kedua adalah dikatakan bahwa ketika murid-muridnya berkata, kami telah melihat Tuhan. Waktu mereka semua 10 muridnya itu berkata kepada Thomas, kami telah melihat Tuhan yang telah bangkit itu. Lalu Thomas berkata, sebelum aku mencucukkan pada lubang yang terpaku itu dan mengulurkan tanganku pada lambung daripada guruku, maka sekali-kali aku tidak percaya. Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, fakta kesaksian para muridnya itu diabaikan. Tapi yang menarik sekali adalah Thomas ini bukan orang yang biasa-biasa, saudara dikasih. Dia adalah murid Yesus yang diajarkan oleh Yesus 3,5 tahun. Ia melihat secara langsung Yesus melakukan banyak mukjizat, menyembuhkan segala penyakit, membangkitkan orang mati. Ia juga terlibat aktif dalam melakukan mukjizat yang Tuhan buat. Tetapi semuanya itu diabaikan. Hal yang menarik adalah Yesus itu juga berkali-kali berbicara berulang kali bahwa aku akan wafat dan pada hari ketiga aku akan bangkit. Tetapi pengetahuan yang dimiliki oleh Thomas semua diabaikan dengan pernyataan yang seperti itu. Ia jujur dengan dirinya sendiri. Saudara yang dikasihi, jangan kita mengira ya saudara, bahwa orang yang sudah Kristen lama itu pasti punya pemahaman dan pengenalan kepada Tuhan itu pasti baik dan benar. Belum tentu saudara. Ada banyak sekali saya bertemu, bahkan beberapa hari yang lalu ya, saya bertemu dengan orang yang sudah tidur di gereja, dengar khotbah, lalu saya mulai memberitakan Injil kepada orang itu, dan itu orang-orang itu adalah petugas gereja yang di dalam gereja dan dia orang Kristen, membaca firman Tuhan, terlibat dalam pelayanan, tapi dia tidak percaya kepada Yesus Kristus kalau dosanya itu diampuni oleh Tuhan. Wah, sangat disayangkan saudara. Itu dengan demikian bahwa tidak ada jaminan kalau orang itu jadi anggota gereja bertahun-tahun bisa kenal Yesus. Nyatanya Thomas 3,5 tahun hidup bersama dengan Yesus yang adalah guru agung itu. Melihat secara langsung mukjizat itu. Dia meninggalkan akan hal itu. Ia mengabaikan pengetahuan itu.
Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus. Sebaliknya saudara, saya berjumpa dengan orang yang mau jadi Kristen. Mau jadi Kristen saudara, kemudian kita berbicara tentang Yesus Kristus adalah Tuhan dan manusia 100%. Lalu kemudian saya mulai bertanya tentang Yesus yang dia percaya. Dan dia menjawab dengan baik, pribadi Yesus yang luar biasa itu, pribadi Yesus yang adalah Allah 100%, adalah manusia 100%, dan saya bertanya, menyerang. Seolah-olah tuh saya bukan Kristen dan dia adalah Kristen, dan akhirnya saya kagum sekali dengan jawaban-jawaban daripada orang yang bersangkutan. Itulah sebabnya saudara dikasih, kita mesti jujur dengan diri kita. Saya tidak tahu apa yang terjadi dengan saudara yang ada di rumah, saudara. Saya tidak tahu apa yang menjadi masalah dalam hidupmu. Tapi Alkitab katakan, saudara, kalau kita jujur, maka kita makmur, saudara. Alkitab katakan, siapa yang menyembunyikan pelanggaran tidak akan beruntung. Artinya adalah, kalau di dalam terjemahan lain katakan, siapa yang menyembunyikan kesalahannya, engkau tidak makmur, engkau tidak sukses, saudara. Tetapi siapa yang mau mengakuinya dan meninggalkannya akan dikasihinya. Kita mau meninggalkan semua pelanggaran kita, ketika kita mengakuinya dan meninggalkan dan kita mau bertobat kepada Tuhan, maka dikatakan kita itu akan dikasihi Tuhan. Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jujur itu penting dalam hidup kita. Itulah sebabnya mari kita jujur ya. Jangan sampai pasangan kita kaget ketika pasangan itu mengalami gangguan dan dia dikatakan, "Mah, kok hutangnya banyak ini, Mah? Dari mana, Mah?" Dia mendapatkan debt collector gitu, menagih oleh karena pasangannya itu hutang dengan online, saudara. Dan itu membuat teror gitu ya, penagihan dari debt collector kepada mereka karena mereka tidak jujur antar pasangan suami istri. Ini penting sekali ya, kita mesti jujur, saudara. Kejujuran adalah hal yang utama, saudara. Dan Thomas jujur akan dirinya sendiri. Yang ketiga, saudara yang dikasih, di situ dikatakan bahwa ia dilayani Tuhan secara pribadi. Yesus berdiri di tengah-tengah mereka. Yesus mau menjadi pusat perhatian mereka. Lalu dia berkata di tengah-tengah itu, dan dia berkata, damai sejahtera bagi kamu. Bapak Ibu saudara dikasihi, damai sejahtera bagi kamu dalam pasal 20 itu muncul 3 kali. Bagi orang Yahudi kalau istilah 3 kali itu muncul artinya itu sempurna. Damai sejahtera bagi kamu, damai sejahtera bagi kamu, damai sejahtera bagi kamu. Kalau dikatakan damai sejahtera itu artinya ada 2 pihak yang bertikai yang didamaikan. Dan Yesus datang ke dunia ini untuk menjadi pendamai antara manusia yang berdosa dengan Allah yang maha suci. Dan Alkitab katakan berilah dirimu didamaikan oleh Allah. Kita mesti mengalami pendamaian supaya darah Yesus menyucikan hatimu dan engkau mengalami damai sejahtera. Ketika engkau percaya kepada Yesus Kristus, maka Roh Kudus itu tinggal dalam hatimu dan dia memberikan buah roh, yaitu kasih, sukacita, dan damai sejahtera. Dan damai sejahtera itu penting bagi Thomas. Oleh karena apa? Itu mengusir ketakutannya, mengusir kecemasannya, mengusir kegalauan yang dialami oleh Thomas itu sendiri. Dan ini penting saudara. Oleh karena apa saudara? Damai itu meningkatkan imun pada tubuh loh. Di dalam kitab suci saudara dikasih, khususnya Amsal 14 ayat yang ke-30 dikatakan begini. Jikalau hatimu itu penuh dengan damai, maka memimpin kepada tubuhmu yang sehat. Jadi kalau kita mau sehat tubuh kita mesti tenang, kita mesti damai, maka kita bisa ambil keputusan penting. Saudara. Bilang kepada kiri kananmu, damai sejahtera bagi kamu. Damai sejahtera bagi kamu. Dan itu menolong saudara dan saya untuk menikmati hidup ini hari demi hari
sekalipun dunia itu kacau, tapi kita memiliki damai sejahtera yang ada dalam hati kita. Hal selanjutnya saudara dikasihi, ia merekam apa yang dikatakan oleh Thomas. Dan dia berkata secara khusus kepada Thomas, Thomas, ulurkanlah tanganmu. Ulurkanlah tanganmu. Taruh jarimu pada tanganku. Lalu kemudian ulurkanlah tanganmu pada lambungku. Dan jangan sekali-sekali kamu tidak percaya, melainkan percayalah. Saudara dikasihi, ini sesuatu yang paling penting saudara. Thomas melakukan ketidakpercayaan, dia ragu-ragu, dan Tuhan itu menyatakan dirinya betul-betul real sesuai dengan permintaannya. Dan dia merekam kalimat yang demi kalimat yang diucapkan oleh Thomas. Lalu apakah Thomas itu meraba tangannya yang berlubang paku? Apakah Thomas itu mencucukkan pada lambungnya? Mungkin merabakan, mungkin juga tidak. Karena apa? Thomas mengatakan satu kalimat yang luar biasa. Ya Tuhanku dan Allahku. Ya Tuhanku dan Allahku. Itu satu ungkapan pengakuan yang kokoh, pengakuan yang tulus, ikhlas, yang luar biasa dari hati Thomas. Dan pernyataan itu tidak dibuat lagi demikian. Tapi ini pernyataan yang kuat dari Thomas bahwa ya Tuhanku dan Allahku, mengatakan bahwa dirinya itu mau diatur oleh Tuhan. Dan Tuhan mau memelihara hidupnya. Itulah pengakuan diri Thomas. Dan akhirnya Thomas memberitakan Injil sampai kepada negeri India. Dan di India dia mati martir karena pemberitaan Injil. Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Satu ketika saudara, saya mengalami kegelisahan tersendiri saudara. Kemudian saya masuk ke satu ruangan. Lalu saya sudah berpikir bahwa saya harus memberitakan Injil kepada orang yang bersangkutan. Waktu saya beritakan Injil, selesai saya memberitakan Injil kepada orang itu, lalu orang itu bilang begini kepada saya. Mukse, saya sudah percaya sama Yesus, tapi saya mau cerita kepada Mukse ya. Oke, saya mau dengar cerita dia. Lalu dia menceritakan sejak SMA dia sudah percaya kepada Yesus Kristus. Kemudian waktu dalam doanya, ini orang bukan orang Kristen, lalu dia berdoa kepada Tuhan dan dia berkata, Tuhan kalau engkau Yesus adalah Tuhan, tunjukkan kepadaku. Lalu kemudian setelah dia tamat sekolah SMA, lalu Tuhan menyatakan dirinya dalam mimpinya pada malam hari didatangi oleh Yesus dalam mimpinya saudara. Dan dia bangun lagi, dia lihat. Lalu saya tanya, Yesusnya kayak gimana? Oh Yesusnya tuh mukanya bercahaya. Tidak kelihatan wajahnya, pokoknya bercahaya. Dia berjubah putih. Lalu saya bilang, lalu dia bangun. Lalu dia katakan ini mimpi atau benar sih? Saya bertemu Yesus. Lalu dia tidur lagi. Lalu yang keduanya, Tuhan Yesus menyatakan dirinya. Pada waktu yang keduanya, Tuhan Yesus menyatakan dirinya. Dia langsung sujud. Dia berdoa. Dia menangis, dia bertobat, dia sungguh-sungguh menyadari bahwa Yesus benar-benar Tuhan. Yesus benar-benar Allah yang hidup. Lalu ada api yang membakar papa mamanya dan dua saudaranya itu. Api itu dia lihat dalam mimpinya dan dia mohon kepada Yesus, Tuhan matikan api itu. Lalu Tuhan mematikan api itu. Dan sejak itulah dia sungguh-sungguh percaya kepada Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan melayani kita. Pada waktu murid-muridnya ketakutan berkelebihan dan mengaku bahwa Yesus itu adalah Tuhan, Yesus itu adalah hantu. Lalu Yesus katakan, tenang, aku ini, jangan takut. Tenang, damai. Aku ini, jangan takut. Ayat yang ke-29 dalam Yohanes pasal 20 ayat 29 dikatakan, kamu percaya karena kamu melihat.
Tapi hal yang menarik, berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Jemaat yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Thomas yang ragu menjadi kokoh dengan kepercayaannya kepada Tuhan Yesus Kristus. Hal yang sama dengan kita. Jangan kita ragukan pertolongan Tuhan. Jangan ragukan kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Mari kita bangkit berdiri, saudara dikasihi. Mari kita andalkan Dia. Satu-satunya yang kita andalkan. Tidak ada yang lain, saudara. Ada banyak orang yang stres karena keuangannya semakin lama semakin habis. Ada banyak orang yang punya usaha bangkrut. Saya punya teman, saudara, tiba-tiba dia telepon, saya telepon sama dia dan bilang, Mukse, aku ini stres sekali. Mukse. Dia seorang pengusaha yang kaya, tapi dia mengalami stres yang begitu berat. Saya tidak tahu apa yang saudara alami saat ini. Tapi satu hal, mari kita katakan kepada Tuhan, Engkaulah satu-satunya yang kuandalkan. Mari kita memuji Tuhan, mari kita agungkan Dia, mari kita sembah Dia. Kita katakan dengan penuh iman, kita angkat tangan kita. Kita katakan satu-satunya yang kuandalkan. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang kupercaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Dengan penuh penghayatan, satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang kupercaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang andalkan, satu-satunya yang kupercaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan penyembuhku. Saya memberikan kesempatan untuk kita berdoa masing-masing. Adakah di antara kita yang kecewa dengan keadaan ini? Kita sudah mempersiapkan dengan baik planning untuk tahun 2020. Tapi wabah virus corona ini membuat seluruh planning jadi kacau. Kita sudah siap-siap untuk membangun usaha baru, tapi mengalami kekacauan bahkan kebangkrutan. Tapi satu hal, mari kita andalkan Yesus satu-satunya juru selamat. Yesus satu-satunya Tuhan yang kita andalkan. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang mendengarkan doa-doa yang sudah kami naikkan di rumah kami
atau di tempat yang lain. Tuhan, Kau tahu apa yang menjadi ketakutan kami. Bahkan mungkin di antara kami yang kecewa. Bukan hanya kecewa kepada manusia saja, bahkan kecewa dengan Tuhan dan mempertanyakan di manakah Tuhan itu ada. Hari ini kami mau mengakui seluruh hal itu Tuhan. Sucikan, kuduskan hati kami. Kami hanya mengakui sebagaimana Thomas mengakui Engkau Tuhan. Ya Tuhanku dan Allahku. Tuhan, meteraikan firman-Mu dalam hati kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Agar kami tetap setia dan taat untuk melakukan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Supaya Tuhan memberikan roh hikmat, roh takut akan Tuhan. Untuk bisa mengambil kebijakan-kebijakan penting dalam mencegah penyebaran virus corona. Kami berdoa Tuhan supaya Tuhan juga memberkati, memberikan hikmat, kekuatan untuk tim medis, para dokter, perawat yang berjuang merawat pasien. Ayo berdoa Tuhan, demi nama Yesus Kristus, Tuhan berikan kekuatan. Tuhan memberikan penyembuhan untuk setiap yang sakit terbaring. Sehingga mereka tetap hidup berpengharapan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk seluruh jemaat kami. Di tengah-tengah wabah ini, terkadang kami kehilangan pengharapan. Tapi kami diingatkan kembali bahwa Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup. Biarlah kami selalu senantiasa berpengharapan. Iman kami dikuatkan. Iman kami terus bertumbuh di tengah tragedi yang terjadi saat ini. Dan Tuhan juga memberkati keluarga, setiap jemaat dalam segala hal. Biarlah Tuhan turun tangan di dalam setiap pergumulan mereka. Sebagaimana Tuhan sudah memberkati di bulan-bulan yang lalu, maka Tuhan pasti akan memberkati umat-Mu ini. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Tuhan dari kekal hingga kekal. Demi nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan memuji Tuhan. Semua yang percaya katakan amin. Kita akan memberikan persembahan bagi Allah kita. Bapak Ibu yang rindu untuk memberikan persembahan dapat langsung memberikan persembahan online dengan cara men-scan QRIS yang dengan menggunakan aplikasi GoPay, OVO, Dana, Link dan sebagainya. QRIS dapat Bapak Ibu lihat di warta maupun di media-media sosial yang ada di gereja kita. Tiba saatnya kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau bersama-sama menaikkan doa Bapa kami. Setelah itu doa berkat akan disampaikan oleh Pendeta Adu. Mari bersama-sama kita menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat Tuhan, kesayangan Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Selalulah berpengharapan kepada Dia. Sebab firman Tuhan katakan, pengharapan kepada Tuhan tidak mengecewakan. Dan terimalah berkat daripadanya. Kiranya kasih yang kekal daripada Allah Bapa, anugerah yang berkelimpahan daripada Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dan penghiburan daripada Roh Kudus turun atas kita, memberkati kita dan menyertai kita mulai hari ini
sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Amin. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Oh, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Oh, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Seluruh